Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3693-3695. Chen Ping mengangguk, lalu beberapa orang masuk ke paviliun Wantong. Setelah berjalan ke paviliun Wantong, ada banyak biksu dan banyak toko yang menjual barang di jalan. Sangat ramai. Ini adalah kota tersibuk yang pernah dilihat Chen Ping di dunia surga dan manusia. Selain itu, di paviliun Wantong, selain biksu manusia, ada juga binatang buas dan sejumlah kecil pembudidaya iblis yang berjalan di jalan, yang jarang terjadi. Saat ini, tempat-tempat lain di alam surgawi menentang para penggarap setan di mana-mana. Hanya daerah Gunung Tianmo yang bisa begitu bersahabat dengan para penggarap setan. Master Sekte Jiang membawa Chen Ping dan yang lainnya ke loteng yang kelihatannya tidak terlalu mengesankan. Tuan Chen, disinilah paviliun Wantong menjual informasi. Meskipun tempat ini tidak mencolok, informasi yang keluar dari sini sangat eksplosif. Petik 2. Beberapa orang yang mencari lokasi musuhnya dan lokasi harta karunnya akan datang ke sini, bahkan ada orang yang datang ke sini untuk menyelidiki informasi tentang rekan Tao mereka. Master Sekte Jiang mengikuti Chen Ping dengan suara rendah. Chen Ping Dao tidak ingin mengetahui informasi gosip apapun, dia hanya ingin mengetahui lokasi spesifik istana Guanghan. Ada ruangan dengan ukuran berbeda di loteng, dan ada tanda kecil yang tergantung di pintu setiap kamar. Tuan Chen, mohon tunggu sebentar. Saya harus membuat janji terlebih dahulu, kata Master Sekte Jiang kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, silakan. Master Sekte Jiang masuk ke sebuah ruangan kecil dan keluar setelah tinggal di sana selama lebih dari 10 menit. Tuan Chen, janji temunya sore hari. Kita harus menunggu, kata pemimpin Sekte Jiang. Kalau begitu tunggu. Chen Ping tidak terburu-buru, dan Feng Mo tidak terlalu cemas tentang kebutuhan batu iblis surgawi, selama dia dapat menemukan batu iblis surgawi untuk Feng Mo. Tuan Chen, karena kita harus menunggu, mengapa kita tidak berjalan-jalan di sekitar paviliun Wantong? Saran Jiang Yulian. Faktanya, Jiang Yulian masih ingin mengikuti Zeyan dengan santai, tapi dia takut Master Sekte Jiang tidak setuju, jadi dia mengikuti Chen Ping. Tanda seru, oke, tepat pada waktunya untuk melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Chen Ping tersenyum dan mengangguk. Karena Chen Ping juga berbicara tentang berkeliaran, Master Sekte Jiang tidak bisa berkata apa-apa. Sekelompok orang berjalan santai di jalan. Jiang Yulian memegang tangan Zeyan dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, sekte jiwa iblis mereka tidak sejahtera seperti di sini. Master Sekte Jiang, apakah Anda Master Sekte Jiang dari sekte jiwa iblis? Pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk datang sambil tersenyum, memandang Master Sekte Jiang dan bertanya. Wajah pria itu tampak sedikit tidak nyaman, dan matanya bersinar merah, seolah-olah dia berada di ambang kehancuran mental. Master Sekte Jiang memandang pria di depannya, sedikit mengernyit, dan berkata dengan bingung, ya, ini saya. Siapa kamu? Petik 2. Master Sekte Jiang, ternyata itu kamu. Kebetulan sekali. Aku tadi tentang untuk mengirim seseorang ke sekte jiwa iblis untuk mengundang Anda. Bagaimana dengan Anda? Saya adalah tetua paviliun Wantong, dan nama keluarga saya adalah Xia. Pria parubaya itu dengan cepat memperkenalkan dirinya. Setelah mendengar bahwa itu adalah tetua paviliun Wantong, Master Sekte Jiang langsung menjadi sopan. Bagaimanapun, seorang tetua paviliun Wantong, apapun statusnya, tidak lebih buruk dari dia, pemimpin sekte jiwa iblis. Terlebih lagi, mereka datang ke paviliun Wantong untuk meminta sesuatu. Akan lebih mudah jika Penatua Xia dapat membantu. Ternyata itu Penatua Xia.
Betapa tidak sopan dan tidak sopannya. Saya ingin tahu apa yang ingin dilakukan Penatua Xia terhadap saya. Petik 2. Pemimpin Sekte Jiang bertanya dengan bingung. Master Sekte Jiang, ceritanya panjang. Jika Anda punya waktu, saya harap Anda bisa datang dan duduk di rumah sederhana. Petik 2. Penatua Xia menyampaikan undangan kepada Master Sekte Jiang. Master Sekte Jiang memandang Chen Ping, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa, saya tidak melakukan apa-apa sekarang." Setelah mendengar Master Sekte Jiang setuju, Penatua Xia menjadi bahagia dan wajahnya menjadi jauh lebih baik. "Tuan, saya hanya melihat-lihat dengan saudara Yan, jadi saya tidak akan mengikuti." Jiang Yulian ingin mengikuti Zhe-Yan berjalan-jalan lagi, jadi dia tidak berencana pergi ke rumah Penatua Xia. "Jangan berlarian." Pemimpin Sekte Jiang juga setuju. Sepanjang jalan, dia memperhatikan tingkah laku Jiang Yulian dan Zhe-Yan, dan mengetahui bahwa kedua orang ini saling menyukai dan akan segera berkumpul. Master Sekte Jiang bukanlah orang yang keras kepala. Jika murid-muridnya dapat menemukan separuh lainnya untuk berlatih Taoisme bersama, dia akan mendukungnya. Pembudidaya iblis juga manusia, mereka juga memiliki emosi dan keinginan, dan mereka juga perlu mengekspresikan emosi mereka. "Tuan, saya juga berencana untuk pergi berbelanja." Keluarga Zheng melihat bahwa Jiang Yulian dan Zhe-Yan ingin terus berbelanja, dan dia tidak berencana untuk pergi ke rumah Penatua Xia. Master Sekte Jiang melirik Zheng Jian, lalu mengangguk dan berkata, "Kamu harus jujur dan jangan menimbulkan masalah bagiku." Setelah memberitahu Zheng Jian, Master Sekte Jiang membawa Chen Ping dan pergi bersama Penatua Xia. Segera, dipimpin oleh Penatua Xia, beberapa orang tiba di depan sebuah rumah megah. Seorang tetua memiliki rumah yang begitu mewah, yang menunjukkan bahwa Paviliun Wantong sangat kaya. "Master Sekte Jiang, silakan masuk ke dalam." Penatua Xia mengundang Master Sekte Jiang dan Chen Ping masuk. Baru saja memasuki halaman, Master Sekte Jiang sedikit terkejut, lalu melihat sekeliling dan berkata, "Penatua Xia, apakah ada lingkaran sihir di rumahmu? Mengapa saya merasa ada kekuatan yang menekan jiwa di tubuh saya?" Chen Ping juga merasakannya. Begitu dia memasuki halaman, ada kekuatan yang sepertinya menahan jiwa, dan bahkan kesadaran pun sulit menyebar ke sini. "Arai 10.000 jiwa, kenapa ada formasi yang begitu kejam di sini?" Raja Iblis Ciyun berkata di lautan kesadaran Chen Ping. "Formasi 10.000 jiwa. Formasi macam apa ini?" Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Meskipun Chen Ping juga merasakan keberadaan formasi tersebut, dia tidak mengetahui apa itu formasi spesifik dan apa fungsinya. Arai 10.000 jiwa ini adalah formasi yang menyuburkan jiwa, namun hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa setiap malam bulan purnama, arai 10.000 jiwa ini akan menyerap jiwa, meninggalkan orang dengan jiwa yang lebih sedikit, dan jiwa yang terserap akan menjadi orang yang melemparkan mantranya disempurnakan. Alasan mengapa formasi ini ganas adalah karena terlihat seperti formasi perolehan di permukaan, tetapi sebenarnya menimbulkan banyak kerusakan di balik layar. Raja Iblis Ciyun menjelaskan kepada Chen Ping. Setelah mendengar penjelasan Raja Iblis Ciyun, hati Chen Ping gemetar. Dia tidak mengerti siapa yang berani membentuk formasi kejam seperti itu di rumah tetua Paviliun Wantong. Master Sekte Jiang benar. Seseorang memang telah membuat lingkaran sihir di rumahku, dan penguasa lingkaran sihir itulah yang aku pekerjakan dengan harga mahal. Itu hanya karena gadis kecilku selalu memiliki jiwa yang lemah, dan dia akan kehilangan akal sehatnya dari waktu ke waktu, meskipun dia sedikit terluka. Jika ketakutan, jiwa akan meninggalkan tubuh dan akan sulit untuk kembali ke tempatnya. Untuk menekan jiwa dewi kecil dari meninggalkan tubuh dan memberi makan jiwa gadis kecil itu,
kami secara khusus meminta seseorang untuk membuat lingkaran sihir ini. Petik 2. Saya tidak menyangka bahwa Master Sekte Jiang dapat melihatnya sekilas. Seperti yang diharapkan dari anggota Sekte Jiwa Iblis, penelitiannya tentang jiwa sangat menyeluruh. Penatua Xia hanya menyanjung pemimpin Sekte Jiang. Ketika pemimpin Sekte Jiang mendengar ini, dia segera mengerti mengapa Penatua Xia mencarinya. Penatua Xia, benarkah setelah membuat lingkaran sihir ini, semangat gadis kecilku masih lemah dan dia sering kehilangan kesadaran? Master Sekte Jiang bertanya pada Penatua Xia. Ya, saya benar-benar tidak punya pilihan selain meminta bantuan pemimpin Sekte Jiang. Saya tahu bahwa Sekte Jiwa Iblis Anda adalah yang terbaik dalam meneliti jiwa. Petik 2 tanda tanya, batu jiwa atau semacamnya, kata Penatua Xia. Elder Xia, izinkan saya melihat kondisi gadis kecil saya dan kemudian membuat diagnosis, kata Master Sekte Jiang. Oke, silakan masuk. Penatua Xia mengangguk berulang kali dan memimpin Master Sekte Jiang ke halaman kecil, yang penuh dengan bunga dan tanaman. Mendorong pintu hingga terbuka, Penatua Xia mengundang Master Sekte Jiang masuk. Tepat ketika Chen Ping ingin masuk, dia dihentikan oleh Penatua Xia. Dewi kecil memiliki jiwa yang lemah. Dia seharusnya tidak bertemu orang asing karena takut ditakuti. Penatua Xia menghentikan Chen Ping keluar. Bagaimanapun, Chen Ping sekarang terlihat seperti pria parubaya dengan janggut lebat, yang membuatnya terlihat sedikit menakutkan. Penatua Xia, ini temanku. Dia juga sangat berpengetahuan tentang jiwa. Dia tidak akan menakuti putrimu. Master Sekte Jiang berkata dengan cepat. Ketika Penatua Xia mendengar ini, dia setuju untuk membiarkan Chen Ping masuk ke dalam rumah. Saya melihat seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun terbaring di tempat tidur di kamar. Dia tampak sedikit pucat dan matanya kusam, seolah-olah dia sedikit bodoh. Meski fitur wajah gadis itu sangat cantik, namun matanya yang kusam membuatnya terlihat sedikit jelek. Hanya dengan sekali pandang, Chen Ping tahu bahwa gadis ini dalam keadaan putus asa. Pemimpin Sekte Jiang melangkah maju, mengeluarkan batu sebening kristal dari tangannya, dan kemudian dengan lembut memutarnya ke sekeliling gadis itu. Segera, batu itu memancarkan cahaya redup, dan cahayanya menjadi semakin terang. Pemimpin Sekte Jiang mengerutkan kening dan segera menyingkirkan batu itu. Penatua Xia, putrimu tidak lagi lemah semangatnya sekarang. Dia jelas kehilangan satu jiwa. Hilangnya jiwa tidak dapat diubah kecuali jiwa dapat dipulihkan, kata Master Sekte Jiang dengan wajah serius. Bagaimana mungkin? Saya membayar banyak uang untuk mempekerjakan seseorang untuk membentuk susunan pengasuhan jiwa hanya untuk melindungi putri saya. Bagaimana saya bisa kehilangan jiwa saya? Petik 2. Penatua Xia tidak dapat mempercayainya. Penatua Xia, bolehkah saya bertanya siapa yang mengatur susunan pemeliharaan jiwa yang Anda sebutkan ini? Chen Ping bertanya. Saya menghabiskan banyak uang untuk mengundang master formasi dari wilayah tengah. Formasi pemelihara jiwa ini memang dapat menyehatkan jiwa, dan juga dapat memantapkan jiwa dan mengunci tubuh, mencegah jiwa meninggalkan tubuh. Anda bisa merasakannya segera setelah kamu memasuki halaman, kata Penatua Xia. Penatua Xia, bolehkah saya bertanya sudah berapa lama Anda menyiapkan susunan pemeliharaan jiwa ini? Chen Ping terus bertanya. Sudah sekitar 1 tahun, kenang Penatua Xia. 1 tahun. Lebih besar dari Chen Ping sedikit mengernyit, berpikir sedikit. Setelah beberapa saat, Chen Ping berkata, Penatua Xia, apa yang telah Anda siapkan di rumah Anda bukanlah susunan yang memelihara jiwa, tetapi susunan 10.000 jiwa. Ini adalah susunan yang sangat kejam. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya apapun biasanya, susunan ini akan pada malam bulan purnama,
menyerap jiwa orang. Petik 2. Agaknya jiwa putri Anda yang hilang diserap oleh arai 10.000 jiwa ini. Kata-kata Chen Ping membuat Penatua Xia membeku di tempat, dengan ketidakpercayaan pada dirinya menghadapi. Ini tidak mungkin, bagaimana kamu tahu? Penatua Xia memandang Chen Ping dengan ragu. Elder Xia, selain penelitiannya tentang jiwa, temanku ini juga seorang master formasi senior, jadi apa yang dia katakan sepenuhnya dapat dipercaya. Kata pemimpin Sekte Jiang. Melihat Master Sekte Jiang mengatakan ini, Penatua Xia ketakutan. Apa yang harus saya lakukan? Bukankah putri saya akan menderita demensia seperti ini sepanjang hidupnya? Petik 2. Penatua Xia panik, lalu dengan erat meraih tangan Chen Ping dan berkata, "Tolong bantu saya, rekan Tao, Anda selama ini saat aku mendapatkan jiwa putriku kembali. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu minta, aku akan berjanji padamu." Petik 2. Aku hanyalah seorang putri, dan aku tidak akan pernah membiarkan dia menjadi seperti ini. Elder Xia, jangan khawatir, saya akan coba dulu. Mari kita coba. Jika jiwa putri Anda benar-benar tersedot oleh formasi dan tetap dalam formasi, saya dapat menyelamatkannya. Tetapi jika jiwa telah dimurnikan, maka tidak ada yang dapat saya lakukan. Petik 2. Chen Ping berkata jujur. Lagi pula, Chen Ping juga tahu apakah arai 10.000 jiwa ini dapat memurnikan jiwa putri Penatua Xia. Jika disempurnakan, itu akan benar-benar berakhir dengan kekuatan Chen Ping saat ini. Tidak ada cara untuk memulihkan putri Penatua Xia. Oke, coba cepat. Penatua Xia mengangguk berulang kali dan meminta Chen Ping untuk mencobanya dengan cepat. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, tapi langsung berjalan ke halaman. Segera setelah itu, Chen Ping melambaikan tangannya, dan beberapa sinar cahaya spiritual menghantam formasi, dan kemudian formasi di seluruh mansion bersirkulasi dan menyala terus-menerus.